Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan berada. Senang bertemu kembali di dalam penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini dengan judul 4 wanita yang dipakai Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang merencanakan hidupnya menjadi buruk, jahat, atau terbuang di dalam masyarakat sejak ia lahir. Setiap orang ingin menikmati hidup yang penuh dengan kebaikan dan penghormatan. Namun apa jadinya jika semuanya itu tidak dapat kita jalani atau tidak dapat kita raih? Malahan hal terburuk yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita mengambil kesimpulan dan merasa bahwa ini adalah sudah takdir hidupku yang harus kita terima. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak pernah menyatakan hal demikian. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 bersabda, Tuhan memperlengkapi kita agar kita menjadi orang-orang yang baik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 1 terus sampai berakhir satu kitab Matius, ada silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh seorang murid yang bernama Matius. Pekerjaan Matius ini adalah pemungut cukai. Seorang yang berdosa dianggap oleh kalangan orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang ada pada zaman itu dari kalangan orang Israel. Tetapi sebagaimana Matius mencantumkan, ada 4 wanita yang dianggap tidak layak untuk menjadi pewaris keturunan daripada Yesus. Tetapi itu dicatat di dalam kitab Matius. Keempat wanita yang dicantumkan ini dalam catatan kitab Matius, yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Ruth, yang keempat adalah Betseba. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu demi satu keempat wanita yang dipakai oleh Tuhan ini. Keempat wanita ini memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, termasuk dengan pekerjaan mereka yang tidak diinginkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Kita lihat yang pertama adalah Tamar. Kejadian pasal 38. Satu pasal ini mencatat siapa itu Tamar. Tamar ini adalah seorang wanita Kanaan. Salah satu bangsa yang tinggal di Kanaan, tanah perjanjian. Ia menjadi menantu dari Yehuda dan ia sudah menjanda dalam usia yang sangat masih muda. Itu semua oleh karena dosa yang dibuat oleh suaminya. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hingga akhirnya ia menjebak ayah mertuanya untuk tidur dengannya. Apa yang ia lakukan adalah dosa di mata Tuhan, bahkan dosa yang sangat besar di mata masyarakat pada saat itu, sampai ia hendak dirajam sampai mati dengan batu. Tetapi Yehuda menyatakan bahwa ini kesalahannya karena ia tidak memberikan Sheba anaknya kepada Tamar. Akhirnya garis keturunan Yehuda yang berasal dari Tamar inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yosua pasal 3 mengungkapkan
Siapa itu Rahab? Orang yang kedua. Ya. Yang pertama tadi adalah Tamar, dan orang yang kedua adalah Rahab. Ia seorang perempuan sundal, seorang pelacur, atau yang kita kenal saat ini PSK, pekerja seks komersial. Saat Israel mulai masuk ke tanah Kanaan, setelah sekian lama mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun selama 40 tahun, maka Tuhan menuntun mereka memasuki tanah perjanjian. Dan di ending daripada perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka harus membuat tembok Jeriko itu harus runtuh. Dan tembok Jeriko adalah masalah yang terbesar pada saat itu. Untuk memasuki tanah Kanaan, mereka harus menyelesaikan rintangan, yaitu tembok Jeriko. Di sana ada Rahab, seorang perempuan sundal, menolong 2 orang pengintai Israel dengan menyembunyikan mereka di atas soto rumahnya. Suatu tindakan yang amat berbahaya. Dan kalau sampai ketahuan kepada orang-orang penduduk Jeriko, maka Rahab harus mengalami kematian. Tetapi resiko yang dialami Rahab ini, rupanya Tuhan berkehendak lain. Dialah yang menyelamatkan pengintai itu sehingga orang-orang Israel boleh meruntuhkan tembok Jeriko dengan tanda benang merah yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran daripada tembok Jeriko. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan berbicara yang ketiga adalah tentang Ruth. Ruth ini adalah seorang perempuan Moab, menantu dari Naomi. Setelah kepulangannya dari Moab, di mana ia kehilangan suaminya, baik suami maupun anak-anak lelakinya. Luar biasa apa yang dialami oleh Ruth ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasihi Tuhan, hanya Ruthlah menantu Naomi yang berasal dari Moab ini yang bersikeras mengikuti dirinya pulang ke Israel. Sementara Naomi sudah mengatakan, "Kembalilah engkau ke tanah leluhurmu, sebab saya tidak dapat lagi melahirkan anak-anak untuk menjadi suamimu." Dan kita lihat bagaimana akhir kisah yang begitu membuat kita tercengang. Pertemuan daripada Ruth ini dengan Boas, akhirnya mereka menikah dan memiliki anak yang adalah kakek dari Raja Daud dan termasuk dalam silsilah Mesias Yesus Kristus. Yang pertama tadi Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Ruth, dan yang keempat wanita yang dipakai oleh Tuhan ini adalah Betseba. Betseba di sini adalah istri Uria dan salah satu pahlawan dari Raja Daud. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-41 mengatakan, "Dan cucu dari penasihat Raja Daud, Ahitofel, apa yang dibuat oleh dirinya adalah Betseba ini berzina dengan Raja Daud. Daud pun dengan tipuannya, dengan segala tipu muslihat yang begitu bagus, membunuh Uria dengan tugas kemiliteran. Atas tindakannya ini, anak hasil perselingkuhannya mati karena Tuhan, dan Tuhan memakai anak kedua Betseba dari Daud, yakni Salomo, untuk meneruskan rantai silsilah Mesias untuk hadir ke dunia ini. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudariku berada, dari kehidupan 4 wanita ini, apa yang dapat kita lihat? Apa yang dapat kita pelajari? Keempat wanita ini adalah wanita yang berdosa, jauh dari kesempurnaan, jauh dari hal-hal yang boleh dipakai oleh Tuhan.
Tetapi Tuhan memiliki rencana yang sangat istimewa kepada keempat wanita ini. Yang dapat kita pelajari dari keempat wanita ini adalah bahwa keempat wanita ini bukan siapa-siapa, bahkan dikatakan tidak kenal Tuhan. Dan banyak orang yang terintimidasi karena masa lalunya. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi alatnya, termasuk keempat wanita ini. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja yang hatinya mau bertobat, dapat dipulihkan untuk memperoleh hidup yang baru. Yang kedua, Tuhan melihat hati kita, bukan yang lain. Meskipun keempat wanita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan masyarakat, orang yang tidak layak dalam pemandangan manusia, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan melihat hati kita, bukan yang lain. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 menyatakan bahwa hati kita adalah dasar dari kehidupan kita. Tuhan bukanlah seperti manusia yang melihat dari rupa, tetapi Dia melihat hati kita. Mungkin saudara-saudari yang dikasih Tuhan masih ingat cerita bagaimana Samuel mau mengurapi Daud menjadi raja. Samuel melihat abangnya Eliab yang sangat tinggi perawakannya, gagah, ganteng. Tetapi Tuhan berkata, jangan lihat perawakannya, tapi Tuhan melihat hati. Jadi keempat wanita ini yang dipakai oleh Tuhan ini, karena Tuhan melihat hati mereka murni, tulus untuk bertobat. Allah tidak peduli dengan dosa atau kesalahan saudara yang pernah saudara lakukan. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau sadar? Apakah kita mau bertobat dan mau menerima pengampunan dari Tuhan? Pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasih Tuhan, keempat wanita di atas bukanlah wanita baik-baik. Tetapi mengapa Allah mau memakai mereka? Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka jika kita mau menerima kasih karunia tersebut, Tuhan pun akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan akan membagikan kasih-Nya bagi kita yang belum merasakan kasih Tuhan. Sekarang kita dapat merasakan kasih Tuhan. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudariku berada, beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan. Masa lalu bukan penghalang untuk masa depan. Siapa yang bisa menyangka wanita seperti Tamar, wanita seperti Rahab, wanita seperti Betseba, dan juga yang lain-lainnya, dan mungkin masih banyak wanita seperti Ruth ini yang menjadi nenek moyang dari Mesias. Tetapi Tuhan itu tidak dapat diterka oleh manusia, siapapun orangnya. Dunia boleh menatap dari luar, tetapi siapa kita? Hanya Tuhan yang menilai kita dari dalam. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasih Tuhan, Rahab adalah seorang pelacur, tetapi Allah mengasihi dia karena iman yang ia tunjukkan lewat perbuatannya, menyelamatkan 2 orang pengintai dan percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Ruth juga melakukan hal yang sama, bahwa keyakinan daripada Naomi yang diikuti oleh Ruth adalah Allah yang hidup. Siapa saudara
bukan ditentukan dari apa yang saudara miliki, tetapi siapa yang saudara miliki, itulah yang menentukan Anda. Yang harus kita miliki adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari cerita ini, keempat wanita ini yang dipakai oleh Tuhan ini, Tuhan mengontrol atau mengendalikan kehidupan ini. Bukan kita sendiri yang mengendalikan kehidupan kita, tetapi ada Allah pencipta di sorga yang dapat mengendalikan kehidupan kita di dunia ini. Walaupun banyak orang menyangka Tuhan lalai, tetapi ingatlah bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dan tetap mengendalikan kehidupan kita, tetap memelihara kehidupan kita. Apa yang saudara alami hari ini merupakan bagian dari hidup saudara yang panjang, bukan dari akhir hidup saudara. Jadilah kuat karena Tuhan beserta kita senantiasa. Saudara-saudariku, pemirsa Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan hidupnya untuk menjadi penjahat, untuk menjadi seseorang yang tidak berguna di masyarakat, untuk menjadi perampok dan bahkan terpenjara. Semua kita menginginkan hidup yang lebih baik. Tetapi bila mana kita ingin berubah, ingin berbuah, datang kepada Tuhan, semuanya itu akan dapat berubah dengan baik. Semua demi kebaikan kita. Apapun yang dilakukan oleh keempat wanita ini tadi tidak layak menurut pandangan dari seluruh manusia. Tetapi Tuhan membuat semua itu adalah untuk kebaikan kita. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang banyak mengalami deraan, ujian dan penderitaan selama ia hidup mengabarkan Injil Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, Paulus menyatakan bahwa sekalipun Allah membawanya ke dalam penjara sekalipun, itu semua mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Mendapati hidup di penjara yang dialami oleh Rasul Paulus bukanlah perkara yang mudah. Tetapi jika di penjara bertemu dengan Yesus Kristus, maka itu adalah kebaikan bagi kita. Sebuah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita belum tentu dalam pandangan kita baik. Malahan kita anggap itu sebagai sesuatu yang jahat. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan, marilah kita sadar apa yang kita alami dalam hidup ini, semuanya itu seizin Tuhan, adalah sesuatu yang baik untuk setiap kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana kita melihat kehidupan keempat wanita ini tadi, menurut pandangan kita, sekali lagi, menurut pandangan daripada manusia, itu bukanlah sesuatu yang wajar. Menurut pandangan dari kehidupan kita, itu bukanlah sesuatu yang layak. Tetapi lebih lanjut, Matius mencantumkan keempat nama ini di dalam silsilah Yesus Kristus. Kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Ruth, yang keempat adalah Betseba. Pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan berada, sungguh luar biasa rencana Tuhan yang diberikan kepada keempat wanita ini. Sungguh luar biasa. Kita tidak dapat menyelami lewat pikiran kita. Kita tidak dapat menyelami lewat pandangan-pandangan kehidupan kita semuanya. Tapi kalau kita lihat dalam silsilah daripada Yesus Kristus,
pertanyaan yang begitu besar yang perlu ditanyakan dan yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa orang berdosa ini dicantumkan dan dibawa-bawa di dalam nama silsilah Yesus Kristus? Tapi Tuhan memiliki satu pemahaman yang lebih istimewa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita lihat lebih lanjut mengenai Rahab ini, sedikit mengulang bahwa Yosua pasal 3 mengatakan Rahab inilah yang membuka pintu gerbang Yeriko dan yang membuka pintu gerbang kepada tanah Kanaan, sehingga orang-orang Israel dapat memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pemirsa Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi bahwa ada seorang penjahat, dan penjahat ini merupakan penjahat kelas kakap, pengedar narkoba, dan bahkan perampok besar-besaran. Tapi setelah dia di dalam penjara, ada Roh Kudus yang mengubahkan hidup daripada perampok ini. Oleh karena itu, dia bertobat. Dan setelah perampok ini bertobat, maka dia pun menjadi seorang pendeta setelah dia bebas dari penjara. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah dia bertobat dan menjadi seorang pendeta, teman-teman yang ada di luar sana merasa heran kepadanya. Mengapa dia ini bisa bertobat, Tuhan? Mengapa tadinya dia seorang penjahat, seorang perampok, pengedar narkoba, sekarang dia bisa dipakai oleh Tuhan? Mengapa, Tuhan? Harusnya menurut pandangan kita manusia, lebih baik dia mati saja. Mati di dalam keberdosaannya. Sama seperti keempat wanita yang dipakai oleh Tuhan ini. Tetapi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada penjahat ini? Tuhan memakai dia. Begitu juga dengan saudara dan saya. Jangan lihat keberdosaan saudara. Begitu juga dengan saya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan pengampunan yang besar kepada Tuhan, pengakuan dosa yang begitu besar kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mau dan Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi alatnya yang sangat luar biasa. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang merencanakan hidupnya buruk atau terbuang dari masyarakat sejak ia lahir. Tapi mengapa kita bisa menjadi jahat? Karena itu adalah pilihan kita. Pilihan kita yang mau menerima bisikan setan. Bisikan yang dapat membuat hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, keempat wanita yang dipakai oleh Tuhan ini, Tamar, Rahab, Rut, dan Betsheba, adalah orang-orang yang memiliki banyak dosa, orang-orang yang memiliki banyak pelanggaran, orang-orang yang memiliki banyak kejahatan, orang-orang yang tidak layak lagi menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan memiliki kehendak yang berbeda bagi keempat wanita ini. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan dapat memakai keempat wanita ini. Demikian juga Tuhan dapat memakai kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan di dalam setiap firman yang kita dengarkan ini, bahwa akhir dari segala sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan kita menganggap bahwa kita ini tidak mampu dipakai oleh Tuhan. Jangan. Tetapi kita harus menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang sanggup dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau datang kepadanya dengan segala penyerahan yang luar
biasa. Hingga akhir daripada kehidupan kita, Tuhan menginginkan agar kita boleh siap sedia di dalam menyambut kedatangannya, sehingga kita pun menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Sebagaimana keempat wanita ini dicatatkan namanya dalam kitab Matius, silsilah daripada Yesus Kristus, ada keempat wanita ini. Bagaimana dengan kita? Kita tidak harus masuk dalam silsilah Yesus, tapi kita harus menjadi pewaris kerajaan sorga. Hidup yang kekal menjadi bagian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semua menjadi alat Tuhan yang dipakai di dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga. Maha Kali kami, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Tetapi bila mana kami datang ke hadirat Tuhan, mau menyerahkan seluruh permohonan kami, dosa-dosa kami yang begitu besar, agar kami boleh diampuni oleh Tuhan. Sedangkan Rahab, Tamar, Rut dan Betsheba, orang-orang yang menurut pemandangan manusia, orang yang memiliki banyak dosa dan pelanggaran, orang yang tidak mampu lagi untuk melakukan yang baik, tetapi Tuhan memakai mereka. Tuhan, pakailah kami sebagaimana keempat wanita ini. Di zaman modern sekarang ini, kami rindu menjadi alat Tuhan yang dapat Tuhan pakai dimanapun kami berada. Bapa di surga, berkatilah seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada, sehingga semuanya terberkati lewat firman Tuhan ini. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.